Keluarga-keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam dalam kasih Kristus, salam sukacita, biarlah Tuhan memelihara kita di dalam berkat anugerah, terutama di dalam kekuatan dan kesehatan. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 mau membawa kita untuk memahami tentang cinta yang tulus. Bagaimana kita mengartikan cinta yang tulus? Cinta yang tulus itu haruslah lahir dari hati yang dalam, dari perasaan yang kuat tentang bagaimana seorang yang mencintai itu mampu memberikan cintanya itu kepada pasangannya. Memang kitab Kidung Agung ini lebih banyak berbicara tentang pengungkapan cinta, tentang pengungkapan perasaan yang disampaikan dengan terbuka. Bahkan mungkin kita bisa baca bahwa kitab Kidung Agung ini sepertinya menampilkan ungkapan-ungkapan yang bagi kita mungkin terlalu berlebihan. Tetapi disinilah keistimewaan dari kitab Kidung Agung. Karena kitab ini mau mengungkapkan secara utuh tentang perasaan manusia yang sedang jatuh cinta. Mungkin kita pernah jatuh cinta, kita pernah menjalani kehidupan sebagai pasangan yang jatuh cinta. Bisa saja mungkin dalam jatuh cinta itu kita disebut sebagai orang yang mabuk cinta. Nah, disinilah keunikan dari kitab Kidung Agung ini. Karena sepertinya kita melihat bahwa kitab Kidung Agung ini mengungkapkan perasaan yang sangat dalam dari mereka yang sedang jatuh cinta. Pengungkapan perasaan ini diungkapkan secara utuh lewat kata-kata, ungkapan hati yang disampaikan dari seorang yang jatuh cinta kepada pasangannya. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17 ini sebenarnya merupakan pengungkapan tentang cinta kasih dari seorang kekasih yang menantikan cintanya itu kembali kepadanya. Memang ketika kita sedang jatuh cinta, tidak bertemu, tidak berjumpa dengan sang pujaan hati merupakan sebuah penderitaan. Menantikan kembalinya sang kekasih memang juga menjadi derita yang seringkali diungkapkan lewat kata-kata. Kan kalau sekarang ini kisah-kisah cinta itu banyak sekali diungkapkan lewat lagu, lewat puisi, lewat kata-kata yang ditulis oleh seseorang yang merindu kepada pasangannya, merindu kepada orang yang dikasihinya. Dan dari sanalah lewat kisah-kisah dari percintaan ini banyak sekali lahir lagu, puisi, bahkan cerita-cerita yang seringkali bisa menggugah orang lain untuk melihat bahwa betapa kuatnya perasaan cinta itu. Kan sekarang ini sangat ramai ketika orang tertarik untuk melihat kisah percintaan dari drakor. Kan tahu drakor, drama Korea. Kalau orang sudah menonton drama Korea, biasanya disiapkan handuk kecil di samping supaya yang menonton itu tidak banjir air mata. Dari sanalah sebenarnya mau digambarkan kepada kita
bahwa perasaan cinta yang kuat itu menggugah seseorang untuk mengungkapkan perasaannya. Sang kekasih yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung ini adalah kekasih yang digambarkan sebagai kekasih perempuan, di mana dia menantikan kekasih hatinya yang pergi menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Mungkin kita bertanya, adakah orang yang menggembalakan domba di tengah bunga bakung? Tapi di sini mau digambarkan kepada kita bahwa sang gembala yang adalah kekasih hatinya sedang berjuang, sedang bekerja untuk menggembalakan domba di padang penggembalaan. Karena memang padang penggembalaan ini digambarkan sebagai penggembalaan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi artinya bahwa penggembalaan domba yang terjadi pada zaman itu, di mana gembala-gembala itu harus pergi meninggalkan tempat kediamannya untuk memberi makan kepada domba-dombanya. Karena itulah ungkapan rindu, ungkapan cinta dari sang kekasih perempuan ini sangat kuat, bahwa rasa cintanya itu diungkapkan lewat kerinduannya supaya sang kekasih dapat kembali kepadanya. Sang kekasih itu dapat bersama-sama dia kembali dalam sebuah ikatan cinta yang kuat. Pengungkapan cinta kasih yang didasari dengan kerinduan yang sangat kuat juga bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang kita cintai dalam keluarga berpisah dengan kita, tentunya kita merindu dia dengan sangat kuat. Apalagi kalau yang kita kasihi dan kita cintai itu pergi dalam waktu yang lama, pastilah kita sangat merindukan dia. Pengungkapan cinta kasih yang boleh dinyatakan bagi orang-orang yang kita kasihi memang terjadi lewat ungkapan kata-kata. Kan sekarang ini orang bisa mengungkapkan kata-katanya itu lewat media sosial. Orang bisa mengungkapkan hatinya yang berbunga-bunga sampai berbunga-bunga plastik sekalipun dengan ungkapan-ungkapan yang indah lewat jalur daring. Ataupun mungkin orang bisa menelepon langsung kepada mereka yang dikasihi. Tetapi saat ini ketika kita dihimpunkan dalam ibadah keluarga, sebenarnya kitab Kidung Agung ini mau mengajak kita untuk kembali kepada cinta di antara sesama anggota keluarga. Bagaimana cinta kasih itu diungkapkan dan bertumbuh dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana suami mencintai istrinya. Bagaimana suami berlaku setia kepada istrinya. Bagaimana istri mengasihi dan mencintai suaminya dengan tulus. Dan bagaimana keluarga itu dapat dibangun dalam kehidupan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai saudara bersaudara dalam satu kesatuan cinta kasih. Benar, kadangkala cinta kasih itu perlu diungkapkan. Rasa sayang itu perlu disampaikan dan kita dapat menyampaikan kisah-kisah yang indah tentang rasa sayang itu dalam pengungkapan yang konkret bagi seisi keluarga kita. Dan jika kehidupan yang kita jalani dalam cinta kasih Kristus, yaitu cinta kasih yang tidak pernah berakhir, cinta kasih itulah yang akan memelihara kehidupan keluarga kita, perjalanan sebagai satu keluarga yang utuh,
yang diikat dalam cinta kasih yang tulus berdasarkan kasih Kristus yang kita praktekkan dalam kehidupan keluarga. Teruslah wartakan cinta kasih Kristus dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kesaksian kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.